Fucking scooter, man. Well, I walk off, there's no scratch. Guys, you got. Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Lux Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film action kriminal asal Amerika, berkisah tentang perjalanan sebuah klub motor yang dihuni pecinta otomotif. Namun seiring berjalannya waktu menjadi klub motor paling brutal di Chicago. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul The Bike Rider yang dirilis tahun 2023. Chicago, musim panas 1965. Bau asap rokok dan bir murahan memenuhi udara bar kecil. Di sudut kota, lampu neon merah tua memantulkan kilau samar di jaket kulit dan helm setengah wajah yang tergantung di dinding. Kathy duduk di meja sudut, matanya memperhatikan suasana yang asing namun menggoda. Ia bukan bagian dari dunia ini, bukan dari kalangan pengendara motor berotot dan wanita liar yang tertawa lantang. Tapi sesuatu malam itu menariknya untuk tetap tinggal. Lalu dia melihatnya, Benny, duduk sendirian di meja bar. Jaket Pandals tersemat di punggung, rokok tergantung di bibir, tidak banyak bicara, tapi cukup satu tatapan untuk menghidupkan sesuatu dalam dada Kathy. Ketika akhirnya Benny mengajaknya naik motor keluar dari bar, Kathy tahu ia takkan pernah kembali ke kehidupan lamanya. Don't worry. Don't worry about Just want to have some fun, you know? what's gonna happen to me. Nothing. Else I gotta go. Got the front door real nice, you know, big over me. Son of... Beberapa bulan setelahnya, seorang fotografer muda bernama Danny Leon mulai datang ke markas Pandals, membawa kamera dan rasa penasaran. Ia tertarik pada komunitas ini, bukan hanya karena sepeda motor mereka, tapi karena cara mereka hidup di luar aturan. Ia duduk bersama Kathy di ruang cuci pakaian, merekam ceritanya dengan kaset rekaman. Sementara suara mesin mengaum dari luar. Kathy menceritakan bagaimana semuanya dimulai. Dari cinta cepatnya dengan Benny hingga bagaimana John Davis membentuk Pandals seperti keluarga. Nothing to worry about. Night was over. I mean, my ears were ringing. And he was sitting on the front porch. Johnny adalah segalanya bagi Pandals. Dengan tubuh kekar dan tatapan tajam sekaligus algojo, ia adalah pemimpin alami. Ia tak peduli pada hukum kota atau siapa yang memimpin negara. Yang penting baginya hanya jalan terbuka, kebebasan, dan kesetiaan. Ia menciptakan Pandals setelah menonton The Wild One. Dan sejak itu, kelompok ini berkembang menjadi lebih dari sekedar hobi berkendara. Johnny menetapkan aturan, hormati sesama, lindungi saudara, jangan pernah lemah. Ketika ide untuk membuka cabang Pandal di daerah lain mencuat, Johnny menolaknya. Tapi ketegangan dengan Big Jack meledak dalam duel brutal. Tinju berdarah di tengah lingkaran motor dan sorak-sorai. Johnny menang, tapi malam itu ia berubah pikiran. Ia memberi izin cabang baru dibuka, memperluas pengaruh Pandals di seluruh Midwest. Sejak saat itu, klub bukan hanya keluarga kecil, mereka mulai jadi kekuatan. I mean, the boy's meaner. Tell him Johnny said so. Yeah, we done. Hero gonna let him. After that, the club started. Tapi Kathy dari awal merasakan getar tak nyaman dalam semua ini. Ia melihat tatapan kosong di mata para wanita, mendengar tawa yang terdengar seperti jeritan. Ia mencintai Benny,
tapi juga tahu betapa berbahaya dunia tempat pria itu berasal. Dan di bawah semua kehebohan pesta dan pawai motor, Katie mulai menyadari bahwa apa yang dibangun Johnny bukan sekedar klub, tapi sebuah kerajaan api yang lambat laun akan terbakar dari dalam. No? But when he gets drunk, he's just... Yeah. Me and my brother, we swing this... You'll take a piss. Because I can't stand that shit, you know? You scratched my bike. Why'd you scratch my bike? I see you here. No, listen. I was looking at this guy's carburetor. Salty motherfucker, I'll get salty. Hold on. All right, you know what? Hey, kid's fucked. Oh, all right. Pinch valves, all ported in. He weighed 300 pounds. Yeah, but see, here's the problem. Then you got to bring that... What? Nothing, I saw you squaring off with him. Bar itu sepi, hanya ada segelintir orang dan musik rock tua dari jukebox yang berderak. Benny masuk sendirian malam itu, mengenakan jaket pandalnya, dengan kepala tegak. Ia hanya ingin minum, melepas lelah setelah hari panjang di jalan. Tapi dua pria tadi kenal sudah memperhatikannya sejak awal. Mereka tak suka jaket itu, mungkin karena logo, mungkin karena gengsi. Tapi yang pasti, kebencian mereka membara. Saat Benny hendak keluar, mereka mengikutinya ke belakang bar, lalu menghajarnya dengan besi cerobong dan sekop. Darah mengalir deras di trotoar, dan ketika tubuh Benny tergeletak, dunia tampak berputar lambat. You rotten fuck. I'll get him to stay down. Ia dilarikan ke rumah sakit, patah tulang, luka kepala, nyaris kehilangan kaki. Katie menemaninya dengan mata bengkak, menggenggam tangannya yang penuh lebam. Benny sempat hilang kesadaran, tapi matanya tetap menyimpan bara. Ini bukan tentang nyawanya, ini tentang kehormatan. Dan kehormatan bagi Pandals harus dibalas. Johnny tidak menunggu lama. Malam itu juga ia datangi pemilik bar dan menatapnya seperti algojo yang akan membacakan vonis. Pria itu tergagap, akhirnya menyebut nama pelaku. Johnny pergi tanpa kata. Beberapa jam kemudian, langit Chicago menyala merah. Bar itu terbakar habis. Tidak ada kematian, tapi pesannya jelas. Sentuh satu dari kami dan kami akan membakar dunia milikmu. Couple of regulars. Take that. Beberapa minggu kemudian, Benny keluar dari rumah sakit. Kakinya belum pulih benar, tapi itu tak menghentikan Johnny untuk mengundangnya ke rally motor tahunan. Johnny memandang Benny dengan tatapan seorang ayah yang mencari penerus, yang menawarkan Benny posisi pemimpin klub suatu hari nanti. Tapi Benny hanya mengangguk pelan, tanpa kata. Ia tak siap, mungkin tak akan pernah sanggup. Di rumah, Katie merasakan ada sesuatu yang berubah. Benny menjadi lebih diam, lebih keras. Ia mencintainya, tapi juga mencintai jalanan, klub, dan semua kekacauan yang datang bersamanya. Suatu malam, ketika hujan mengetuk jendela dan suara motor memudar di kejauhan, Katie bertanya, kalau harus memilih, aku atau mereka. Benny tak menjawab, ia hanya duduk diam mengisap rokok, dan membiarkan keheningan menjawab segalanya. Hey. You want to join? Hey, look at this guy. That's man. Look on that. Strapped it to the bike. The old foot. Somebody told me you're the guy I need to talk to.
Hoping maybe to camp out for Yourself. It's nice. Udara di malam itu lebih dingin dari biasanya. Di halaman belakang rumah seorang anggota Pandals, pesta sedang berlangsung. Botol-botol bir berserakan, suara tawa membuncah, dan mesin motor terus meraung dari kejauhan, seperti nyanyian perang. Tapi di antara sorak dan kekacauan, Katie merasa tidak aman. Ia berdiri di pojok dapur, memperhatikan sekelompok pria muda yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Wajah-wajah baru, bukan anggota lama yang dulu dia kenal. Mereka lebih buas, lebih sembrono, dan tak peduli pada siapapun, kecuali diri mereka sendiri. Sementara itu, Cockroach, salah satu anggota lama, lelaki aneh tapi setia, mulai jenuh. Ia ingin keluar dari klub dan menjadi polisi motor, menyelamatkan hidupnya sendiri. Tapi impian itu tak berumur panjang. Dalam salah satu pesta, sekelompok anggota baru menyerangnya, memukulnya, sampai darah mengalir di lantai. Katie menjerit, Benny bergegas, tapi bukan untuk menyelamatkan, hanya menembak kaki Cockroach, katanya, agar dia bisa keluar dengan aman. Dunia yang dulu dibangun atas rasa kekeluargaan, kini berubah jadi rumah penyiksaan. Alone. Turn my colors. But Johnny, these kids. do nothing. Just follow me in. You ready? Malam itu, seorang pemuda yang menyebut dirinya The Kid datang ke pertemuan klub. Masih belasan tahun, penuh percaya diri, dan menyimpan amarah seperti bensin yang siap disulut api. Ia menuntut masuk menjadi anggota resmi. Johnny menolaknya, bukan karena kekuatan fisik, tapi karena tak ada kehormatan di balik tatapannya. The Kid tak terima, ia mencabut pisau di hadapan Johnny. Ketegangan menggantung di udara, tapi Johnny tak goyah. Ia memukul remaja itu hingga terjerambab di lumpur. We have nothing, but we did it. You know, we did all the. Look, we'll do whatever we gotta do. Gotta leave your friend. Get the fuck out of here. Nah. Johnny! Hey, Clean this piece of shit up and get out of here. Christ. Katie sedang sendirian di dapur saat dua anggota klub mendekat, tertawa kecil. Salah satu dari mereka menyentuh pinggangnya, yang lain menahan pintu. Mata Katie membesar. Ini bukan sekadar ejekan atau main-main. Mereka berniat mencelakainya. Tapi sebelum kekerasan terjadi, Johnny datang, membanting pintu, dan memukul salah satu pria hingga pingsan. Oh man, it's that the girl in the red dress. Fucking misunderstand. Fuck out of here. Get the fuck out. You're not here. You had to go. You're okay. Kematian Brucey, salah satu anggota setia yang selalu bersahabat, hanya memperdalam luka. Ia tewas dalam kecelakaan motor. Tubuhnya terlempar ke parit pinggir jalan. Johnny hadir di pemakamannya, berdiri diam, sementara angin meniup jaketnya yang lusuh. Benny menyaksikan itu dari kejauhan, dan untuk pertama kalinya ia melihat Johnny bukan sebagai raja jalanan, tapi sebagai lelaki tua yang kehilangan segalanya. Duka itu terlalu berat. Tekanan untuk mewariskan klub ke Benny pun semakin besar. Tapi Benny, meski berdarah Pandals, mulai merasa bahwa hidupnya bukan lagi milik mereka. Chicago mulai berubah. Jalan-jalan yang dulu penuh dengan suara knalpot dan ban terbakar kini dilalui mobil keluarga. Klub motor bukan lagi simbol kebebasan. Kini mereka hanya dianggap geng kriminal. Pandals yang dulu disegani kini terpecah belah. Johnny masih memimpin, tapi ia seperti raja tanpa tahta, dikelilingi prajurit yang tak lagi mengindahkannya. Anggota-anggota muda, kasar, haus kekuasaan, dan haus darah mulai menggerogoti klub dari dalam, perlahan namun pasti.
Now you realize when you go to work, flunkies. Out there. Suatu malam, The Kids menantang Johnny untuk duel 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Namun semua itu hanya tipu daya belaka. Ketika duel dimulai malam itu, dari balik punggungnya, The Kids mengeluarkan pistol yang langsung menembus jantung Johnny hingga tewas berlumuran darah di jalan. Vandals didn't even take their bikes. Aaron? He's in the trade. Oh, he's flying. Nothing to do. Dan Pak Johnny, Pandals jatuh ke tangan orang-orang yang dulu hanya diam di pinggir pertemuan, penjahat, pengguna narkoba, pembunuh bayaran. Suatu malam, Kathy dan Benny kembali dari sebuah perjalanan dan menemukan berita bahwa The Kid, anak muda yang dulu pernah mencoba menikam Johnny, telah mengambil alih klub. Dalam satu malam, ia menembak 2 anggota lama hanya karena mereka menolak patuh. Pandals berubah menjadi organisasi kekerasan, jauh dari asalnya. Now, even further, you know? I mean, I heard they even vandals. Tahun 1973, klub masih hidup, tapi nyawanya bukan lagi milik mereka yang membangunnya. Benny menatap langit senja Chicago dan menyadari kisah Pandals bukan hanya tentang motor atau jalanan atau kebebasan, tapi tentang pilihan untuk bertahan atau untuk lepas dari segala yang menghancurkanmu perlahan-lahan. Florida.